Permisi sahabatku, saudaraku sebangsa dan setanah air. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Ini sekarang saya lagi bersilaturahmi di wilayah Jakarta Utara. Nah, kebetulan ini ada sesepuh paling tertua yang posisinya memang tinggal di Jakarta Utara, cuman dia asli Tatar Sunda gitu. Sekarang pokok pembahasannya yang lagi dibahas gitu, banyak yang dari dulu memperbincangkan Bung Karno masih hidup, Bung Karno masih hidup. Nah, kita kupas tuntas tentang apa maknanya Bapak Bung itu apa gitu ya. Kita akan ibaratnya sharing lah sama sahabat kita yang kearifan budayanya sangat luas gitu ya. Mohon pencerahannya sahabatku, penjelasannya. Terima kasih. Tak lupa penuh kesejahteraannya. Terima kasih penuh kelegawaan hatinya, karena legawa adalah yang mampu ngomong atau mengasuh welas asih wening asih, yang disebut pula cinta dan kasih sayang. Silahkan sahabat, dan terima kasih atas pertanyaannya. Kembali, jawaban saya pun tetap seperti semula, tak akan pernah berubah atau merubah. Pada titik garis rel-relnya pencerahan, bukan pada hasil akhir. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Saya jawab Tanhana Dharma Mangra. Yang disebut tersebut, yang dikatakan Bapak Bung adalah suatu pengertian, memahami segala inti sari makna. Bapak Bung mengantar yang disebut bambu. Masih ingat perjuangan kita dahulu? Pakai apa? Pakai bambu. Bagi orang Jawa, bambu adalah deling. Deling adalah ndeder eling atau menanam benih. Benih apa? Yaitu yang disebut bung. Masih ingat sesebutan bung? Iya, masih. Coba jelaskan dalam perjuangan dahulu yang disebut bung siapa saja? Bung Karno, Bung Hatta, bongkar semuanya. Jika kita, kalian semua, saya ingin membongkar tanpa ilmu, mampukah kita untuk membongkarnya? Kalau ingin engkau mengerti dan memahami siapa sang penyambung lidah, sang Motor. yaitu yang mempunyai penggali, pencetus sang kusuma bangsa, namun letaknya hanya sebagai sang proklamator. Jika engkau mengerti kata-kata, lontaran perkataan, mengapa Bung Karno hanya disebut sebagai sang proklamator, bukan sebagai sang pahlawan? Karena beliau hanya mengantar
sang penghantar tunas-tunas itu untuk menjulang tinggi seperti pohon kelapa. Ya, alhamdulillah ini penjabarannya tentang Bapak Bung ya. Nah, sekarang kupas tuntas yang lagi diperbincangkan, kenapa dan selalu terjadi musibah, fenomena alam, bencana alam di daerah seputaran Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita kupas tuntas biar nggak ada kesalahpahaman. Kalau menurut lelakon dulu lagi dinasti kerajaan pasti ada asal muasal, ada awal akhir. Nah, sekarang mungkin yang disebutkan tanda-tanda akhir zaman ya begini adanya. Nah, kita kupas tuntas tentang musibah yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Terima kasih. Musibah adalah dadaran, pendaringan, penyaringan. Musibah adalah ilmu. Makanya sang penyambung lidah atau yang disebut Bung Karno selalu membongkar untuk menggali, membongkar untuk mencetuskan, membongkar untuk mengusumakan bangsa. Yang terjadi, ilmu yang ada di Jawa Tengah, yang gak banyak orang mengatakan, banyak manusia mengatakan bahwa itu musibah. Tapi bagi kedalaman kesepuhan itu adalah ilmu. Karena ilmu dari segala ilmu adalah musibah. Siapapun yang memakai, mengolah rasa adalah musibah. Musibah apa? Yaitu tentram. Setelah mempunyai ilmu, mengenal olah rasa, menjalani olah rasa, adakah ketentramannya? Ada. Dan harus bagaimana kalau sahabatku mengatakan ada ketentramannya? Caranya bagaimana? Pikiran yang tenang, hati redam tanpa keinginan, itulah sebuah ketentraman diri. Terima kasih. Itulah as tengah-tengah yang disebut Jawa Tengah. Di tengah-tengahmu, dalam olah rasamu, itu adalah timbangan. Jika engkau bisa menimbang, jika kalian tidak bisa menimbang, olah rasa itu akan menjadi ilmu yang menghancurkan, ilmu yang menjadi, atau yang kejadian saat ini disebut apa? Bencana. Setelah engkau mengerti as timbangannya Jawa Tengahnya, engkau harus kembali ke asal muasal, yaitu ke timuranmu, Jawa Timurmu, supaya engkau bisa untuk menuju Jawa Barat, ketataan kenegaraan. Jawa Timur adalah kelegawaan, menimurkan yang terjadi, menimurkan keinginan. Contohnya seperti yang sahabatku ucapkan tadi. Coba sebelum saya menjawab, karena kalau saya selalu menjawab, sahabatku bukan menjadi pandai, tapi menjadi kekerdilan sahabatku, menjadikan kedangkalan ilmu sahabatku, pengertian memahaminya. Coba kupas, kajilah tentang ketimuran.
Jawa, Jawa Timur, legawa, nyawa, kelagawaan. Nyawa dan kesadar-sadaran. Terima kasih sahabatku. Jika sahabatku sudah bilang bahwa Jawa Timur adalah nyawa kesadaran, sadar diri, nyawa kelegawaan, sahabatku sudah menginjak ke tataran kesejahteraan Jawa Barat, yaitu kesejajaran kenegaraan yang ada di dalam diri sahabat, dari akal pikiran, perasaan, perilaku. Setelah itu semua menyatu di dalam jiwa raga sahabatku, disitulah letaknya Bapak Bung menghantar kemerdekaan, pintunya, gerbangnya bambu. Nah, ini penjabarannya saudara-saudaraku semuanya yang dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita dapat jawabannya yang sekian lama ini kita tidak ketahui gitu ya. Nah, kita mengupas tentang kenapa yang namanya Bung Karno tidak disebutkan sebuah pejuang 45, melainkan sang proklamator. Boleh tanya sahabatku? Silahkan sahabatku. Berarti bambu itu adalah sebagai penyangga. Tepat sekali ketepatannya. Bukan salah dan benar, tapi tepat. Bambu adalah penyangga. Bambu adalah sang pejalan. Bambu yang mempunyai adalah seorang perjalanan. Disitulah letak ketepatan tepatnya. Jika negara, jika kasepuhan tidak menjadi menjadikan kemerdekaan untuk bambu tersebut, tidak akan pernah ada perjalanan. Terima kasih penjelasannya sahabatku. Semoga kita bisa bermanfaat. Ini semua ilmu yang harus kita bongkar, yang harus kita kupas. Nah, sekian ada penjabaran lagi buat sahabat-sahabatku. Ini yang tentang mengerti tentang aset-aset kerajaan senusantara, kenegaraan yang sekarang kita bongkar tuntas semua yang ada. Nah, kita dapat penjabarannya dari sahabatku. Silakan sahabatku. Banyak dan terima kasih. Seluruh sesama hidup kita saling menyenangkan tentang aset-aset tersebut. Sebetulnya aset-aset tersebut itu apa? Aset itu akan menjadikan suatu kedangkalan atau kekerdilan, padahal aset itu tak akan pernah menjadi kekerdilan maupun kedangkalan. Iya.
aset-aset negara, aset-aset kerajaan adalah tunas. Nah, tunas itu apa? Yang disebut bung. Bung mengantarkan yang disebut bambu tadi, yang disebut deling, deder eling, menanam benih. Aset-aset itu tidak mati, tidak membuat kematian. Tetapi aset-aset itu adalah harus aset yang hidup, aset yang berjalan. Lalu apakah yang disebut aset hidup dan aset berjalan? Aset hidup dan aset berjalan adalah anak cucu. Apa yang telah kau berikan untuk terjadinya kekokohan yang disebut negara. Sedangkan negara itu harus sejajar antara pemimpin dan rakyatnya. Jika kita sebagai orang tua harus sejajar pula dengan anak, anak pun harus sejajar dengan orang tua. Sejajar yang kemana dan di mana? Yaitu sejajar dharma baktinya. Boleh saya bertanya sahabatku, jika diperkenankan? Ya, boleh. Kenapa sahabatku harus menjajarkan antara anak dan orang tua? Yang disebut menjajarkan yaitu ilmu. Supaya sahabatku itu mampu mengerti yang disebut Bapak Bung. Apakah ilmu olah rasa yang sebenarnya yang bisa menjadi sejajar, bukan menjadi penghancur musibah. Ya, yang saya rasakan semua juga ilmu yang berguna bagi keluarga, bagi sesama, nusa bangsa dan negara. Ya, semoga disemogakan kita dalam lindungan yang maha kuasa. Dan jika ilmu olah rasa yang seperti digali, dicetuskan, dikusumakan Bapak Bung, semoga yang disemogakan tersemoga mampu untuk merawat, menjaga, melestarikan seluruh alam semesta seisinya. Yang disebut tersebut tadi, gali, cetuskan, kusuma bangsakan. Itulah sejatinya Bapak Bung. Oh, gitu ya penjabarannya. Iya, ya. Tepat sekali. Ya, terima kasih sahabatku atas penjabarannya. Ya, sekian saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangwa.